Kondisi psikis sama pentingnya dengan kondisi fisik kita. Ketika psikis kita mengalami masalah, maka dapat berakibat juga bagi fisik kita. Jadi, penting bagi kalian untuk dapat mengetahui perbedaan antara takut dan cemas itu sendiri. Cemas dan takut memiliki kaitan dengan imunitas tubuh. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa agar tidak terserang COVID-19, kita harus menjaga kondisi imun kita dengan baik. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi rasa takut dan cemas itu. Buka Facebook, Corona. Buka WA, Corona. Buka Twitter, Corona. Buka Instagram, Corona. Nonton TV, Corona. Di mana-mana, Corona. Siapa sih yang bisa tenang dalam keadaan seperti ini? Nah, nonton sampai habis video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media kalian semua agar yang lain juga dapat mengetahui pentingnya menjaga kondisi psikis dalam keadaan seperti ini. Dengan mencegahnya COVID-19 di Indonesia, pemerintah memberikan himbauan bagi kita untuk stay at home. Dan beberapa hari yang lalu, pemerintah telah menambah waktu libur hingga beberapa waktu ke depan. Namun, stay at home and physical distancing merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah kita dari virus corona. Namun, tidak menjamin kondisi psikis kita dalam keadaan yang sehat atau aman. Jadi, dalam keadaan seperti ini, penting bagi kita untuk dapat mengidentifikasi kondisi mental kita secara pribadi yang mencakup rasa takut dan cemas yang kita rasakan. Seberapa pentingkah menjaga kondisi psikologis atau menjaga kondisi mental itu? Jawabannya adalah iya, sangatlah penting. Bukan hanya kesehatan fisik yang dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, namun kondisi psikis atau kesehatan mental juga penting untuk dijaga. Kondisi psikis yang sehat merupakan suatu kondisi di mana seseorang dapat merasakan perasaan tenang di dalam batinnya. Sehingga apabila kondisi psikis atau kondisi mental terganggu, maka seseorang dapat dengan mudah mengalami perubahan suasana hati, dan apabila tidak ditangani dengan baik, maka dapat berlanjut ke gangguan lainnya. Kondisi psikis atau kondisi mental dapat mempengaruhi cara kita berpikir dan juga cara kita berperilaku. Ingat, kondisi psikis sama pentingnya dengan kondisi fisik kita. Ketika psikis kita mengalami masalah, maka dapat berakibat juga bagi fisik kita. Dalam keadaan seperti ini, pastinya sebagian orang merasa takut dan sebagiannya lagi merasa cemas. Jadi, penting bagi kalian untuk dapat mengetahui perbedaan antara takut dan cemas itu sendiri. Yang pertama, takut adalah respon fisik dan psikologis yang timbul ketika adanya ancaman atau bahaya yang muncul, yang menimbulkan fight and flight respon dengan dua pilihan, yaitu bertarung atau melarikan diri. Sedangkan cemas adalah respon fisik dan psikologis karena merasakan adanya bahaya atau ancaman. Namun rasa cemas dapat melindungi kita dari bahaya yang membuat kita lebih waspada. Namun apabila kecemasan itu bersifat berlebihan dan tanpa alasan yang jelas, maka kamu harus berhati-hati. Secara sekilas, rasa takut dan cemas sepertinya nampak serupa, namun sebenarnya berbeda. Perbedaannya terletak di perasaan takut itu timbul karena adanya bahaya atau ancaman. Seperti ketika kamu tidak bisa berenang, maka kamu tidak akan berenang di pantai atau di lautan yang dalam. Sedangkan rasa cemas itu merupakan respon fisik dan psikologis karena merasakan. Jadi letaknya di adanya dan merasakan. Nah, kedua hal ini merupakan reaksi dan respon alamiah yang dimiliki oleh semua manusia. Takut dan cemas dapat dikatakan normal apabila memiliki penyebab yang jelas, dan dikatakan abnormal atau tidak normal
apabila terus berlangsung dan tidak memiliki penyebab yang jelas. Namun, untuk dikatakan tidak normal, maka seseorang harus memenuhi kriteria diagnostik lainnya yang diidentifikasi oleh psikolog atau psikiater yang merupakan pihak profesional. Cemas dan takut memiliki kaitan dengan imunitas tubuh. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa agar tidak terserang COVID-19, kita harus menjaga kondisi imun kita dengan baik, seperti dengan mengkonsumsi multivitamin. Namun, perasaan takut dan cemas dapat mempengaruhi imun kita juga ternyata. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, apabila kondisi psikis kita tidak stabil, maka akan berdampak atau berakibat bagi kondisi fisik juga kita nantinya. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi rasa takut dan cemas itu yang akan saya berikan bagi kamu. Silakan simak baik-baik ya. Yang pertama, kamu dapat mengenali penyebabnya. Tidak sedikit orang mengalami perasaan takut dan cemas yang berlebihan karena adanya COVID-19. Nah, kamu dapat mengidentifikasi diri kamu sendiri seperti ketika setelah kamu menonton berita televisi, kemudian rasa takut itu muncul atau kamu menjadi cemas, maka fix penyebabnya dari topik tersebut. Sehingga yang dapat kamu lakukan adalah kurangi atau silakan ganti tayangan kamu dengan tayangan-tayangan yang lain atau tayangan-tayangan yang membangun. Dengan begitu dapat membuat kamu menjadi lebih baik. Yang kedua, sharing atau yang biasa disebut dengan curhat. Kamu dapat membagikan apa yang kamu pikirkan dan kamu rasakan pada orang yang dapat kamu percaya, seperti orang tua atau sahabat. Karena dengan melakukan hal seperti ini dapat mengurangi perasaan cemas atau takut yang kamu rasakan. Selanjutnya ada journal writing. Apabila kamu bukan tipikal orang yang suka curhat ke orang lain, maka kamu dapat menggunakan cara ini, yaitu dengan menuliskan isi pikiran kamu atau apa yang kamu rasakan di agenda atau di handphone, komputer, atau mungkin laptop. Selanjutnya dapat dilakukan dengan meditasi, yoga, maupun relaksasi. Nah, kemudian kamu juga dapat mencari bantuan ke psikolog. Ketika rasa takut atau cemas mengganggu kehidupan sehari-hari, maka kamu harus mencari bantuan ke pihak profesional seperti psikolog. Kebanyakan orang itu mengira ke psikolog itu hanya untuk orang yang memiliki masalah yang serius atau gila. Dan karena pandangan inilah yang membuat orang-orang mengabaikan kondisi mental mereka ketika mengalami masalah. Namun, kamu tidak perlu malu untuk pergi ke psikolog, karena dengan menemui psikolog dapat membantu kamu memahami diri sendiri, menemukan akar masalah, dan menemukan solusi atau pemecahan dari suatu masalah. Ingat, kondisi mental sama pentingnya dengan kondisi fisik, sehingga tidak perlu malu untuk berobat ke psikolog ya. Jadi, kita telah mengetahui mengenai perbedaan antara takut dan cemas, juga beberapa cara untuk mengatasinya. Sehingga sejauh ini sekian dari saya. Semoga hal ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih telah menyaksikan. Stay safe and stay healthy. God bless you.